Kristi Studio datang ke Kerindo untuk sengaja mewawancari Pak Johan, bosnya Kerindo. Keren banget. Hari ini hari stroke sedunia sebenarnya. Jadi siapa bilang pasca stroke gak bisa jadi host, bener kan? Walaupun saya sangat terbatas, kadang-kadang kata-katanya nggak keluar, error otak saya, tapi tetap bisa kan? So kenapa harus malu, benar? Nah, hari ini memang sengaja ke Kerindo ini untuk banyak ngobrol dengan Pak Johan karena beliau luar biasa. Saya kenal Pak Johan tahun 2017 ketika pertama kali saya beli kursi roda di sini, ya, karena waktu itu anak saya baru bisa terbang ke Tokyo dan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena dari dulu anak saya yang dorong kursi roda manual. Lalu saya ke Kerindo cari googling sih, nggak tahu namanya, pokoknya googling nih aku suka ini, terus langsung ke rumahnya kakak ya kalau nggak salah ya. Itu buku kursi roda pertama saya. Udah saya pakai keliling Jepang dan katanya sebenarnya itu nggak bisa terbang karena aki, ternyata semuanya lancar. Ada apa? Saya nggak tahu. Berarti Tuhan berkenan ya. Lalu kursi roda kedua ini luar biasa, worth it banget, keliling dunia, bahkan naik gunung 60 derajat. Naik turun, keren banget ini. Tipe berapa? Ini tipe DW30A. Paling bagus ya di sini ya. Oke. Memang worth it dengan harganya. Harga tidak mengelabuhi hasil gitulah. Terus ketika saya beli satu lagi kursi roda untuk ibu saya, waktu itu sempat dipakai sekali dua kali, tapi akhirnya ibu memang meninggal dan kursi roda itu dipakai ketika saya tidak bisa jalan karena kaki saya kesleo ya. Ini kursi keempat di sini dan sengaja ke sini ketemu ngobrol dengan Pak Johan sekarang. Oke, saya cuman mulai tanya-tanya. Jujur sedikit lupa ketika Pak Johan cerita zaman kecil bagaimana dan sampai punya usaha yang luar biasa, karena buat saya ini adalah usaha dengan yang ceruk pasarnya tuh kecil kan sebenarnya. Bukan kecil, sebenarnya besar, tapi tidak, orang-orang di Indonesia belum memanfaatkan kursi roda elektrik karena memang ya belum di blow up ya, dan harganya memang di atas harga kursi roda manual. Tapi it's okay. Dari situ justru setelah saya kenal sejak 2017, berarti hampir 10 tahun, hasilnya luar biasa memang. Coba Pak Johan kok bisa cerita nih dari awal sampai di sini titik ini. Hari ini aja saya lihat ada 3 pembeli dan 4 dengan saya, itu luar biasa. Apalagi yang lain ya. Silakan. Jadi sebenarnya Kerindo ini mulainya dari 2014. Oh gitu, 2014. Jadi kita pertama kali bukanya itu dari 2014. Waktu itu hanya usaha online aja. Karena saya sendiri juga pemegang kursi roda. Jadi waktu itu di Indonesia masih sangat susah sekali mencari kursi roda, terutama yang elektrik. Jadi berawal dari situ kita mulainya di 2014. Awalnya untuk kebutuhan saya sendiri. Jadi cari untuk sendiri. Betul. Akhirnya kita mulai untuk menyediakan untuk umum. Kemudian kita mulai jualannya dari 2015. Dan Ibu Kristi waktu itu belinya di 2017. Betul. Jadi bener-bener baru ya. Dan katanya memang kursi roda itu masih yang gede-gede dan berat-berat. Betul. Itu kursi roda pertama saya itu beratnya 48 kilo. Saya ingat banget. Jadi waktu itu harganya masih sangat mahal. Iya, saat itu udah 12,5 juta. Tapi saat ini udah sangat-sangat terjangkau. Untuk kursi roda elektrik sekarang paling murahnya cuma mulai dari 4,5 juta. Oh ya? Dan itu elektrik ya? Semuanya elektrik ya? Elektrik semua. Kalau yang dulu paling murahnya mungkin sekitar 12-an, kita untuk paling murahnya 4,5 juta. Ada yang 4,5 juta? Ada. Kita juga sangat banyak. Oke, dan nanti kita shoot yang terakhir ya. Oke. Lalu apakah ini semua Bapak sendiri ngambil ke pabrik atau gimana?
saya nggak kebayang karena beliau Bapak pakai kursi roda juga seperti saya, dan beliau benar-benar membangun ini, iya kan, dalam besar keterbatasan ya, Betul. kelihatan Pak tuh, John ya. dan dengan ibu, ya jadi Awalnya kita mulainya dari usaha sendiri. Waktu itu belum ada karyawan. Cuma saya dibantu orang tua saya, kita mulainya dari rumahan. Usaha. terus gimana caranya kepikiran untuk ngambil dari mana gitu? Karena kalau untuk kursi roda itu kategorinya jadinya di alat kesehatan. Tuh. Jadi sebenarnya regulasinya cukup ketat di Indonesia. Oke. Jadi kita perlu punya badan usaha, kemudian regulasi dengan kementeriannya juga. Jadi kita mau nggak mau memang harus lebih serius, lebih proper bukan kalau legalnya dalam bentuk perusahaannya supaya memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Oke. Dan kalau Bapak sendiri sebenarnya latar belakangnya sebagai apa? Kok bisanya berpikir untuk cari Usaha kursi roda gitu loh. apalagi kan ada lompatan berpikir ya. Betul. Kita tahunya pakai kursi roda tuh manual gitu loh, orang usaha sendiri atau didorong. Tiba-tiba ada ide nih elektrik, itu gimana sih ceritanya? Karena pada saat itu saya karyawan swasta, masih swasta. Oke. Karyawan swasta, kemudian saya merasa bahwa di Indonesia itu ada kebutuhannya, tapi belum ada supply. Jadi udah kepikiran gitu ya. Karena waktu itu saya sendiri misalnya mau menggunakan kursi roda elektrik, itu harganya masih buat di atas 20 juta. Oh ya? Pada waktu itu ya. Ya, pada tahun 2014. 2014. Iya. Masih sangat jarang. Tapi belakangan ini semakin lama semakin banyak. Ya, karena waktu ketika tahun 17 saya cari kursi roda, awalnya juga nggak pikiran tentang elektrik. Ketika saya posting di Facebook, terus komennya saya cuma bilang, tanya, siapa yang bisa tahu gimana caranya saya bisa kemana-mana? Gak kepikiran punya kursi roda atau Elektrik. Karena di Indonesia kan orang pikir kursi roda udah pasti iya, mahal gitu. dengan susah payah kan tangan saya satu, gimana cara kok itu bisa muter-muter aja. Gitu. Jadi kami termasuk yang paling awal di Indonesia. Iya. Fokusnya memang di bidang kursi roda khusus elektrik. Dari 2014 sampai sekarang juga masih fokusnya di elektrik. Nah, setiap tahun Bapak ke pabrik ke sana untuk ngambil atau mereka memberikan kirim dari, maksudnya ada brosur mau pilih yang mana atau cari melihat sendiri, mencoba sendiri atau gimana? Jadi Karindo di Indonesia ini, Karindo ini sebenarnya kita brand terdaftar di Indonesia. Brand maknya di Indonesia. Iya. Tapi untuk produknya kita bekerja sama dengan pabrikan di luar untuk memproduksi, kemudian kita mengimpornya ke Indonesia. Asik, berarti mengimpor terus namanya dibawa ke Indonesia, namanya begitu ya? Karindo terdaftarnya di Indonesia. Nah, saya tertarik dengan pengalaman Pak Johan ya. Tadi masih sekitar kursi roda manual dengan kursi roda elektrik. Waktu pertama kali duduk di kursi roda, Pak Johan tuh pakai manual apa elektrik? Manual. Didorong ya? Didorong. Itu perjuangannya kayak apa Pak Johan? Kalau menggunakan kursi roda manual dengan elektrik itu rasanya jauh berbeda, Pak. Kalau yang manual kan kita harus tergantung orang untuk mendorong. Iya. Ada beberapa yang seperti atlet itu, Yang sport itu mungkin mereka bisa menggunakan tangan. Tapi kondisi normal orang pada umumnya itu tidak mungkin menggunakan manual. Misalnya kita untuk jarak 20 meter itu udah Udah terkuras tenaganya. udah Karena bisa. ini ya, puter ini ya. Oke. Jadi mau nggak mau memang harus bergantung ke keluarga atau ada yang menggunakan perawat misalnya. Dia mau nggak mau harus tergantung ke orang. Tapi kalau misalnya elektrik lebih bebas, Pak. Jadi kita nggak cuma bisa tinggal diam di suatu tempat untuk dorong, Iya. tapi kita bisa ke arah yang kita mau. Iya. Kebebasannya bergerak. Jadi memang kita harus punya lompatan untuk lebih baik. Mungkin awalnya saya nggak tahu punya ada elektrik, ya kan? Tapi gimana caranya supaya saya bisa jalan, gitu kan? Lama-lama ada ini mahal, waktu itu kan mahal. Saya belinya 12,5 juta ya. Tapi saya bela-belain untuk beli. Kenapa? Karena untuk bisa mandiri, bener kan? Nah, dan memang mahal itu memang relatif ya. Tetapi harga bukan harga rupiahnya, tapi fungsinya, value-nya. Iya, betul ya, itu. Terus Pak Johan,
kemudian kita mengkampanyekan penggunaan kursi elektrik gitu kan. Gimana sih rasanya menggerakkan kursi elektrik semuanya dalam satu genggaman nih seperti ini nih? Iya. Itu feel-nya gimana sih? Ini kan kayak orang kalau saya normal gitu, saya merasa, wah ini kayak latihan mobil dulu nih. Betul. Nah, mungkin bisa diceritain tuh Pak Johan. Semuanya dalam satu genggaman, semua dalam satu gerakan ini. Untuk awalnya perlu adaptasi dulu, Pak. Tapi biasanya nggak lama waktunya. Ada orang yang mungkin 5 menit udah Yes. lancar. Ada yang mungkin perlu berjam-jam baru lancar. Atau berhari-hari. Kalau misalnya kita tekunin, semua orang pasti bisa. Setuju, itu dia. Pertama kali itu datang ke rumah, saya coba kan rumahnya cukup besar ya. Memang bolak-balik nabrak. Nabrak terus bingung. Tapi satu hari itu selesai dan besoknya saya ke mall untuk presentasi diri. Iya. Dan saya Dan bisa lancar ya? Iya, lancar dan orang pada, "Hah?" Pak, tantangan terbesar dari adaptasi itu apa? Kayak tadi misalnya, buset nih ngebut banget, buset waduh nggak belok kiri belok kanan, itu pengalaman Pak Johan ya. Apa tantangan terbesar dari teman-teman pengguna kursi roda elektrik soal adaptasi? Awalnya mungkin rasa takut ya, Pak. Takut nabrak. Oh iya, Tapi kalau misalnya kita pelajari, semuanya kursi roda itu udah didesain dengan safety yang bagus, Pak. Apa misalnya safety yang bagus? Safety-nya misalnya di roda belakang itu biasanya ada roda anti-tip, Pak, supaya dia Anti-tip? tip. Iya. Supaya nggak bisa terjungkal ke belakang. Supaya kalau misalnya kursi roda itu biasanya ada rem elektromagnetiknya, supaya tidak ditanjakan ke turunan tiba-tiba berhenti, nggak meluncur ke bawah.